setahu saya. Yang cantik. Arito kurang naik nggak ya ini? Oke ya. Sebelum kita ke pelajaran, belum saya sampaikan untuk tugas kalian banyak yang belum masuk. Ya. Ada beberapa siswa yang lengkap sih ada gitu, tapi ada juga yang kosong. Tolong ya, untuk diingat-ingat kembali tugasnya apa. Kalau tidak tahu atau udah hilang linknya, tanya Pak Guru. Itu karena soal tugas itu sebagai dasar kalian untuk nanti buatkan nilai raport. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jangan disepelekan itu tugasnya. Ya. Memang banyak sih ya setiap pelajaran ada tugas terstruktur, tugas mandiri, lah ya seperti itulah supaya kamu tidak terlalu banyak main di luar. Ya, gitu. Jadi walaupun tak terlambat ya tetap dikerjakan. Contohnya untuk IPA kan tugas mandirinya 1 minggu. Ini misalnya 1 minggu nggak selesai ya masih ada kompensasi keringanan. Ya, 2 minggu nggak apa-apa lah, wes kita juga karena memaklumi kalian tugasnya banyak. Ya, tapi harus dikerjakan. Ya. Jangan sampai kosong. Ya. Ini buku kalian nih, ya, buku nilai kalian. Saya buka lagi ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas, ya, tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Walaupun ada beberapa siswa kelas C sampai kelas apa ini? H yang saya ampu ya, masih banyak yang kosong. Ada yang kosong, tidak banyak. Ya. Juga nanti ketika tatap muka akan saya tagih lagi supaya lebih jelas tugasnya apa. Itulah keuntungan tatap muka. Kalau begini kadang kan tugasnya apa nggak bingung. Iya. Itu ya, kali ini kita akan masuk ke materi baru supaya cepat selesai karena kita sudah bulan Oktober pertengahan. Karena nanti bulan November ya Pak. Iya. Awal Desember kita sudah PAS. Ya. Pak itu yang mana Pak struktur akademik? Yang itu pencernaan. Ini. Nanti kalau ada apa tanya jawab bisa ya Pak? Bisa. Dinyalakan semua bisa. Ya, nanti. Oke, kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu sistem pencernaan manusia IPA biologi ya. Saya masih punya 1 bab lagi yaitu sistem peredaran darah. Ya. Maka ini saya kejar biar selesai. Sistem pencernaan manusia. Jelas ini adalah sistem pencernaan makanan ya, khusus untuk manusia. Ya, gambarnya itu saya buat gambar organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia. Oh, dibikin biasa aja biar kelihatan anak-anak. Ya, ini suatu yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka tolong dijaga kesehatannya karena ini adalah sangat vital. Ya. Sistem ini sangat vital bagi kebutuhan energi kita, untuk langsung hidup kita. Sebentar, Pak. Bagi yang aktif, enggak ya? Bagi yang sekarang sehat, kita harus bersyukur kita masih punya pencernaan yang sehat. Cirinya apa sih pencernaan sehat itu? Cirinya ya kita tubuh kita terasa segar. Nah, kemudian yang kita makan itu bisa dicerna. Artinya apa? Yang kita makan itu bisa disimpan dalam tubuh kita. Selain digunakan untuk kebutuhan energi sehari-hari. Gitu. Itu untuk pendahuluannya ya. Oke, nah, next. Ya. Maka tujuan belajar kita setelah siswa nanti mengikuti pembelajaran hari ini, kamu nanti harus bisa menyebutkan zat makanan yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yang kita makan. Itu ada apa saja. Yang kedua menyebutkan organ penyusun sistem pencernaan. Ada makanan bisa kita manfaatkan, maka kita punya sistem pencernaan makanan. Organ-organnya apa sih? Kemudian menyebutkan organ-organ yang termasuk saluran pencernaan. Ya, jadi sistem pencernaan itu ada yang namanya saluran pencernaan apa saja.
Yang keempat, menyebutkan organ-organ yang termasuk kelenjar pencernaan. Ada saluran, maka ada kelenjarnya. Nah, itu apa saja juga. Yang kelima adalah menyebutkan urutan. Urutan jalannya makanan pada saluran pencernaan. Ya kan? Jadi ada yang kita makan setiap hari, maka ada yang dikeluarkan. Begitu kan? Itu namanya kamu sehat. Kalau kamu makan terus tidak ada yang dikeluarkan, nah itu malah bermasalah. Oke, nanti ada yang saya tanya jawab ya. Oke, kita masuk dulu ke zat makanan. Ini sangat sederhana banget. Zat makanan yang kita makan sehari-hari ini, ya kan? Yang pertama ada zat karbohidrat. Contoh gambarnya adalah yang paling umum di Indonesia, yaitu padi ya, beras, jadi nasi. Sebagai sumber energi. Kemudian zat yang kedua adalah protein. Protein nabati dan protein hewani. Itu yang berupa daging dari hewan. Kemudian ada sumber lemak. Ya, sumber lemak sebagai sumber cadangan energi. Gambarnya kita lihat. Kacang-kacangan dan seterusnya banyak. Kemudian sebagai sumber vitamin dan mineral. Itu ada buah-buahan. Nah, inilah jenis makanan yang sehari-hari kita makan, ya. Ini harus kita seimbangkan, harusnya begitu. Maka ada istilah 4 sehat 5 sempurna itu ya. Waktu SD kalian sudah dengar 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, terakhir susu itu ya. Oke, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang karbohidrat itu apa, sumber apa, protein apa, itu nanti kamu lihat sendiri di buku paket. Itu mudah dipelajari. Tidak secara khusus saya pelajari. Nah, sebagai sumber energi itu ada nanti menimbulkan atau bisa meningkatkan energi kita. Maka bagaimana cara menghitung kalori? Ya, makanan satu piring nasi, kemudian lauknya telur, sayurnya sayur lodeh misalnya yang gampang. Kemudian makan pisang satu itu bisa dihitung kalorinya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Nanti kalian saya kasih tugas mandiri. Ya, ada di buku paket. Mudah itu kok. Ada contohnya, bisa dihitung nanti ya. Jadi contohnya misalnya seorang pekerja gitu ya, umurnya 30 tahun. Nah, berapa energi yang harus dipunyai pekerja itu supaya badannya tetap kuat? Nah, itu ada cara menghitungnya. Oke, itu zat makanan. Oke ya, tidak ada masalah. Lanjut, Mbak. Nah, zat makanan itu bisa kita gunakan ke dalam tubuh kita jika kita punya sistem pencernaan manusia, ya. Ini ada dalam tubuh kamu ini, ya, mulai dari yang awalnya yaitu mulut sampai terakhir anus, lubang pengeluaran terakhir adalah anus. Oke, silahkan saya kasih waktu 1 menit, ya, untuk kalian pelajari, kamu pahami itu ya, dihafalkan lah, gampangnya. Bagian-bagiannya dari rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung itu mana, hati dan seterusnya. Ya, 1 menit nanti akan saya minta kalian untuk saya tes, ya, menyebutkan organ-organ tersebut. Oke, dari sekarang 1 menit. Ya, yuk diamati di HP kalian. Ini muncul Mbak? Enggak, di sana. Masih ada setengah menit. Yuk, ya, sambil belajar lagi. Mulut, kelenjar, ludah, kerongkongan,
hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Kerongkongan, hati, Oh, dicatat. Mulut, kelenjar, Dilihat anunya ya, letaknya ingat-ingat. Bisa. Ya, sudah. Sudah? mulut, Cukup kelenjar. 1 menit ya, udah ya. Oke, ini saya, ayo Mbak. Aduh. Ya, yuk siapa yang bisa tunjuk jari? Angkat tangannya. Saya. Dia. Saya. Oh ya, siapa kuwi? Siapa? Oke, jenenge. Dita. Dita, Mbak. Ini. Ah, kuwi. Dita. Ya silakan Dita. Dita, aduh. Ayo Dita. Loh, kok hilang? Oke ya. Yuk, tunjuk jari. Oh ya ini Mbak. Kita mana udah tadi? Nah ini nih dia. Ya dia, dihidupkan. Udah, semua ini. Ya, silakan. Lima apa? 6 pankreas. Ojo semua Mbak. Rame banget. Diulang. Ratri ya. Oh, udah tidak perlu mulia nih. Dia Ratri diulang coba. Khusus dia aja nih, yuk. 1 kelenjar lidah, 2 rongga mulut, 3 Ya. kerongkongan, 4 4 lambung. 5-nya mana Pak? 5 kuwi. Weh. Sing hitam. Sebelah kiri. 6 empedu, 6 pedu. 7. 8 usus besar, 9 anus. Ya, nilainya 80. Mana ada yang masih salah? Ada 2 yang masih salah. Bagus, makasih ya dia. Bagus. Yuk, satu lagi yuk. Sekali lagi, siapa ya berani? Cong, jari. Yang nilainya 100 si Angel atau Dwi? Angel. Angel. Kelas piro ya Angel? 8A. 8A ya. Angel. 1 apa? Kelenjar ludah, 2. rongga mulut, Terus 3 kerongkongan, ya 4 hati, 4 hati, 5 lambung, 5 lambung, 6 kantong empedu, empedu, 7 pankreas, 7 pankreas, 8 usus halus, 8 usus halus, 9 usus besar, usus besar, ya 10 anus. 10 10 ya. Bagus, nilainya 60. Kualik. Udah ya? Cukup ya? Ada yang masih penasaran nggak? Nggak ada. Penasaran lagi? Coba sekali lagi yuk. Ada nggak nih? Nih, Cahya. Yuk, sekali lagi ya Cahya nih, muridku ki. Yuk Cahya yuk. Ya. Nomor 1 kelenjar ludah. Nomor 2 rongga mulut. Nomor 3 kerongkongan. Nomor 4 lambung. Nomor 5 hati. Nomor 6 pankreas. Ya. Nomor 7 usus halus. Ya, Nomor 8 usus besar. Nomor 9 anus. ya bagus. 100 nilainya ini. Bagus yang sudah mencoba ya. Ya, ini kan waktu SD juga ada lah ya. Udah. Jadi saya ulangi, 1 itu adalah rongga mulut, 2 kelenjar ludah, 3 kerongkongan, 4 lambung, 5 hati. Hati itu yang hitam itu besar. 6 pankreas, 7 usus halus,
8 usus besar, 9 anus. Itulah urutannya. Nanti belajar lagi ya. Saya kira semua bisa ini. Penting soalnya ini ya. Oke, next Pak. Ya, jadi itu tadi semuanya membentuk sistem pencernaan manusia. Nah, itu ternyata dibagi dua. Ada yang sebagai saluran pencernaan, ada yang sebagai kelenjar pencernaan. Jadi bedanya apa itu saluran kalau kelenjar? Contohnya saluran air. Nah, saluran air itu dilewati apa? Air ya. Jadi yang dilewati air, saluran air. Nah, saluran pencernaan itu yang dilewati makanan dan sisa makanan. Kemudian satunya kelenjar pencernaan. Mari satu-satu kita pelajari. Saluran pencernaan itu apa? Kelenjar pencernaan itu juga apa? Gitu ya. Mbak. Nah inilah saluran pencernaan makanan. Nah, jadi pengertiannya adalah organ-organ tadi itu yang kamu kapalkan tadi, organ-organ pencernaan yang dilewati makanan, yang kamu makan kan, atau sisa pencernaan makanan. Nah, yang makan itu bahan yang kamu makan nanti jadinya juga sisa pencernaannya ada. Nah, itulah yang dilewati itu namanya adalah saluran pencernaan. Ya, sing dilewati namanya saluran pencernaan. Organ apa saja kan? Ayo sekarang. Siapa yang berani yang dilewati makanan dan sisa makanan tadi? Ada yang bisa menjawab membantu Pak Guru? Organ apa yang dilewati makanan? Tadi kan banyak tuh. Cong yuk, yang laki-laki bisa. Kalau enggak ya seadanya. Cong yuk. Organ apa saja yang dilewati makanan tadi? Bisa enggak? Enggak ada. Enggak ada, Mbak? Enggak ada. Ada yang berani? Loh. Contohnya, makanan lewat mulut enggak? Lewat ya? Oh, berarti saluran makanan. Nah, itu apa? Oh ya, gue. Lupa ya, Pak. Coba dicoba, Pak. Satu aja, Pak. Pak. Mulut, kerongkongan, habis apa? esofagus, Ya kerongkongan. Betul, nama lainnya. Terus habis kerongkongan apa? usus halus, Terus apa habis usus halus ini? Usus besar, ya. usus besar, anus. Sudah ya? Sudah keluar. Sudah. Habis. Kita sudah lihat gambarnya itu. Oh ya, mulai dari coba ya, Pak. Nah, ini lebih jelasnya ini. Nah, ini saluran pencernaan makanan. Itu mulai dari mulut, ya kan? Dari makanan kan? Terus masuk ke kerongkongan, esofagus. Terus makanan itu masuk ke mana? Lambung, ya kan? Terus masuk ke mana? Usus halus. Terus setelah diserap zat makanannya jadi sisa makanan masuk ke mana? Usus besar, ya kan? Terus dibuang lewat anus. Itulah saluran pencernaan, ya kan? Berarti ada organ yang tidak dilewati makanan atau sisa pencernaan makanan. Nah, itulah yang dikatakan dengan kelenjar pencernaan. Mbak. Nah, kalau kelenjar pencernaan itu adalah organ-organ pencernaan yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan secara kimiawi. Apa sajakah itu? Tadi yang tidak dilewati apa? Berarti ada Mbak. Berarti yang kelenjar itu ada 4. Kelenjar ludah kan tidak dilewati makanan tuh. Kelenjar dinding lambung itu juga tidak dilewati makanan, tapi lambungnya dilewati ya. Kemudian kelenjar pankreas, jadi ada pankreas kan? Nah, itu juga kelenjar pencernaan. Kemudian hati atau kelenjar hati juga sebagai kelenjar pencernaan. Inilah menghasilkan enzim-enzim ya, yang mencerna makanan kita. Gitu ya, paham sekarang? Bedanya saluran karo kelenjar. Nek saluran kamu ingat gampangnya gini, saluran air dilewati air, nek saluran pencernaan dilewati makanan, gitu kan? Atau sisa makanan.
Yang tidak dilewati namanya kelenjar pencernaan. Mbak, sebut aja ya. Nah, oke. Kemudian sistem pencernaan manusia itu ada 2 macam ya dalam tubuh kita. Wajib kita syukuri ini ternyata kita punya 2 sistem pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanik. Mekanik itu apa ya? Pakai alat-alat gitu ya. Mekanisasi kan penggunaan alat untuk meningkatkan hasil pertanian. Mekanik. Yang kedua pencernaan kimiawi. Nah, kimiawi menggunakan ada reaksi kimia di situ. Menggunakan apa nanti kita pelajari. Satu persatu yuk. Pencernaan mekanik itu apa? Kita melaksanakan ini dalam tubuh kita. Ya, Mbak. Oke, pencernaan mekanik itu adalah proses pengubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran lebih kecil. Gampang ya? Gampang dipahami ya. Tadi makanannya besar, kemudian kita cerna secara mekanik jadi ukurannya kecil. Nah, kan jadi mudah dicerna itu nanti. Contohnya adalah ukuran makanan besar setelah dikunyah menggunakan gigi di mulut tadi kan. Nah, kamu mengunyah itu adalah proses menghaluskan makanan. Ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, misalnya kamu makan apa ya? Pisang. Nah, pisang kan padat lah ya. Pisang kamu makan masuk mulut kan dikunyah kan dengan gigi, diaturkan dengan gigi. Nah, baru kita telan masuk ke kerongkongan. Itulah pencernaan mekanik. Paham ya? Mekanik dari besar, ukurannya besar jadi ukurannya lebih kecil. Mekanik. Dalam tubuh kita ada 2 macam pencernaan mekanik, yaitu di mulut, satunya nanti di lambung juga ada. Karena di sana ada proses penggilingan atau mencampur makanan ya, kayak molen itu. Molen tahu untuk mengaduk semen itu ya, kalau ada yang mau ngecor tanaman itu, ngecor tanaman, ngecor bangunan, tanaman bangunan. Ada semen, ada pasir, ada air, dicampur di situ ada batu kecil, masukkan molen, dicampur abu ya. Di lambung kayak gitu juga. Itu mekanik. Ini Mbak lanjut Mbak. Lanjut. Sekarang kalau pencernaan kimiawi itu apa? Itu pengubahan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dengan bantuan enzim pencernaan yang tadi itu. Ya. Contohnya ini, amilum. Amilum itu contohnya adalah nasi yang kita makan itu nasi. Nasi itu amilum kompleks itu banyak sekali. Rantai molekulnya itu masih besar. Itu kena enzim di mulut ya, enzim petialin namanya, akan berubah menjadi gula. Gula itu lebih sederhana, mudah dicerna. Protein dengan enzim tripsin atau pepsin bisa menjadi asam amino siap diserap. Lemak dicerna dengan enzim lipase jadi asam lemak dan gliserol siap diserap. Itulah kimiawi ya. Jadi kata kuncinya menggunakan enzim pencer. Oke Mbak, punya habis nanti. Sekarang fungsi organ pencernaan masing-masing ya, dan cepat yuk. Yang pertama rongga mulut. Nah, di rongga mulut kita terdapat apa? Alat yang membantu pencernaan. 1, lidah. 2, gigi. Gigi untuk mengunyah tadi. Yang ketiga adalah kelenjar ludah. Nanti lebih jelasnya kamu baca di buku paket ya. Halaman mulai halaman 181 itu nanti ada di situ. Lidah itu apa fungsinya dan seterusnya. Next Mbak, yuk. Kita langsung ke kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus itu kerongkongan tadi itu adalah saluran penghubung mulut dengan lambung. Nah, itu ya. Makanan itu bisa kita telan sampai ke lambung itu karena adanya gerak peristaltik pada dinding otot esofagus.
atau kerongkongan. Gerak peristaltik itu apa? Kamu cari nanti ya. Itu gambarnya ada, lihat nomor di sebelah kiri itu. Ya. Jadi gerak peristaltik itu gerakan meremas dan menekan. Menekan ya, meremas ya. Menekan dan mendorong makanan sehingga bisa masuk ke dalam, ke lambung. Itulah peristaltik. Ini kalau nggak tatap muka sulit untuk sulit dipraktekkan. Jadi ditekan, terus didorongkan, terus ke bawah. Nah itu. Ya. Ini dipengaruhi oleh saraf otonom, jadi tidak kita sadari. Kita menelan kan tidak sadarlah ya. Lanjut, Mbak. Selanjutnya adalah lambung atau fundus. Lambung itu seperti huruf J, gitu kan? Satu-satu yang kita pelajari ya. Itu fungsinya adalah menyimpan makanan sementara. Nah, jadi makanan yang kamu makan, satu piring makanan tadi pagi itu masuk, setelah dikunyah, masuk kerongkongan, kemudian disimpan di lambung sambil diaduk-aduk di sana. Kira-kira sekitar 2 jam lah, ya, 2 jam itu disimpan di situ, dihancurkan di situ. Ya, makanya kalau kamu makan itu harus dikunyah dengan sempurna. Tujuannya apa? Supaya halus. Nah, halus nanti masuk ke lambung itu memperingan kerja lambung, ya kan? Nah, kalau makan 5 kali kunyah langsung blung lah, itu repot nanti. Ya, ada penelitian ternyata frekuensi mengunyah makanan itu berpengaruh terhadap panjang umur. Nah, itu yang meneliti ilmuwan dari Amerika itu ya. Ternyata orang yang mengunyah makanan 30 kali minimal itu sampai halus berarti kan, itu ternyata umurnya lebih panjang daripada orang yang mengunyahnya 10 kali cepat-cepat gitu. Ada hubungannya. Kemudian otot jantung, lambung itu bisa mengaduk makanan tadi karena memiliki otot, ada 3 otot ya, yang menyerong, melingkar, dan memanjang. Nah, itu semuanya berkontraksi, menimbulkan gerakan yang berbeda-beda kan. Yang melingkar beda, yang menyerang beda, yang memanjang beda. Itu akhirnya makanan tadi itu, nah itu nyampur aduk itu di sana, kayak molen itu. Nah, sampai akhirnya menjadi bubur namanya ya. Bubur cime. Bubur itu siap untuk dicerna. Terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi lah ini ya nanti ya. Diaduk dan dengan enzim tertentu. Ya Mbak, Mbak. 3 bagian lambung. Nah ini. Yang paling atas kardiak itu ada klepnya supaya apa? Makanan tidak balik ke mulut kita lagi. Nah, itu kardiak. Kalau kita mutah itu berarti kardiaknya terbuka itu. Klepnya terbuka sehingga kita mutah. Mual itu ya. Kemudian ada bagian yang utama adalah fundus. Fundus itu badannya dari lambung yang paling besar. Dan yang ketiga yang ujungnya adalah pilorus. Pilorus itu juga ada klepnya sehingga makanan yang sudah jadi bubur tadi masuk ke usus halus, pelan-pelan lewat pilorus diatur. Ya, pilorus namanya. Oke Mbak, lanjut Mbak. Kemudian dinding lambung itu ada 4. Ya. Ini lambung kamu ini ya. Kemudian kalau di anatominya seperti ini dilihat, itu ada 4 lapisan ternyata. Yang pertama adalah lapisan mukosa. Mukosa itu selaput lendir. Ini yang menahan dari serangan asam lambung kita yang sangat ganas ya. Nah, dengan adanya mukosa ini kita sehat. Kemudian ada submukosa, banyak terdapat pembuluh darah. Kemudian saraf. Kemudian adalah otot. Nah ini otot muscle layer. Itu apa ya? Jaringan otot. Yang 3 tadi, menyerong, melingkar, dan memanjang. Kemudian paling tepi kulitnya lambung adalah serosa. Itu yang yang berhubungan dengan organ lain. Dengan 4 lapisan ini sehingga lambung kita kuat. Ya. Kita makan 2 piring, 3 piring, tidak apa-apa, tidak jeblok gitu loh. Tapi ya janganlah ya, jangan, nggak usah, jangan berlebihan.
lama-lama bisa bermasalah. Ada 4 lapisan yang melindungi kita dari asam lambung yang sangat kuat. Maka ada penyakit asam lambung, itu bagaimana? Itu ada ya. Lanjut, Pak. Selanjutnya kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus itu adalah saluran penghubung antara lambung dengan usus besar. Yang warnanya coklat itu, kamu lihat tuh, ya di HP. Warna coklat, ya. Nah, itu panjang sekali wel-welan itu. Ini kalau dilihat atau di apa ya? Kalau di ukur panjangnya itu ya, itu sekitar 6 sampai 7 meter. Nah, ini natanya gimana ya? Kok enggak budet? Kok tidak nyelimpet dan seterusnya, itulah Tuhan ya. Campur tangan Tuhan sangat istimewa. Ya. 6 meter khusus dalam tubuh kita. Tapi tidak buntet, tidak. Oh, enggak namanya, Mbak. Tidak buntet kayak bola itu ya, kayak benang. Itulah keistimewaan kita ya. 7 meter. Nah, itu terdiri dari dibagi 3. Yang 7 meter atau 6 sampai 7 tadi itu dibagi 3. Ada yang namanya usus 12 jari. Itu yang paling atas, berhubungan dengan lambung. Nah, ini ya. Namanya duodenum. 12 jari itu kira-kira 25 cm. Itu yang membentuk seperti kurva itu. Kurva itu ya, itu adalah usus 12 jari, ingat-ingat ya. Kemudian setelah itu bawahnya yang panjang dibagi 2. Itu usus kosong atau jejunum, dan akhirnya adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, ini yang penting banget ya untuk penyerapan. Nah, ini dibagi 3. Jadi fungsinya usus halus ya utamanya adalah itu ya, untuk penyerapan. Lanjut, Mbak, dan cepat. Ya, kita satu persatu usus 12 jari gitu ya, yang seperti kurva tadi gambarnya. Oke, kita lihat ya di HP-mu ya. Yang kayak kurva, kayak huruf C itu. Nah, itulah usus 12 jari. Panjangnya kira-kira 25 cm. Nah, ya. Sangat istimewa itu usus 12 jari karena dia merupakan adalah muara 2 saluran. Muara 2 saluran. Muara itu pertemuan gitu ya. Ada muara sungai. Di mana muara sungai? Di laut. Ya, bagus. Maka ini muara 2 saluran. Yang pertama saluran kelenjar pankreas yang warnanya biru itu. Ya. Enzim-enzim pencernaan dari pankreas itu dikeluarkan, kemudian masuk lewat saluran pankreas, masuk ke sini. Ini gambar ini. Masuk ke usus 12 jari. Yang kedua adalah saluran empedu. Cairan empedu dari mana? Dari hati. Nah, juga masuk ke usus 12 jari. Nah, di sana untuk apa? Kalau sudah masuk ke sini, itu untuk mencerna kimiawi ya, pencernaan kimiawi atau mencerna makanan yang berasal dari lambung tadi. Jadi lambung tadi masuk ke usus 12 jari, di sana ketemu dengan enzim dari pankreas dan empedu, maka bisa tercerna. Gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, kemudian kalau sudah tercerna, sudah siap diserap, maka masuk ke usus penyerapan. Nah, ini ya. Kamu lihat tuh gambarnya. Ini gambar utuhnya. Kemudian diperbesar, satu kecil aja, satu kotak kecil diperbesar. Oh, ternyata ini bergelombang begini. Ya. Naik turun gitu, tidak rata tapi bergelombang. Di bergelombangnya ini juga bergelombang lagi, ya kan? Ini. Itu namanya adalah fili atau namanya jonjot usus. Nah, itu ternyata seperti itu, bergelombang seperti itu dalam usus penyerapan kita. Maka fungsi jonjot usus kita itu memperluas bidang penyerapan zat makanan oleh pembuluh darah. Tadi panjang usus halus kita berapa tadi? 6 sampai 7 meter ya. Ternyata setelah ada fili ini, filinya itu yang mungkel apa yang naik turun itu kalau diukur ya, sudah diteliti lah gitu. Itu panjangnya bisa 200 meter. Hebat ya, Mbak? Yang 7 meter tadi kalau di filinya itu kayak benang gitu ya. Benang diluruskan begitu, bisa 200 meter panjangnya. Nah, ya kan? Maka makanan yang kita makan itu bisa terserap dengan mudah.
Ya. Hebat kan? Glukosa dan protein diserap oleh pembuluh darah, sedangkan lemak, kita kan sudah makan lemak tuh, diserap oleh pembuluh kil atau limfe. Lanjut, Mbak. Isi berapa menit, Mbak? Masih berarti 3 menit. Oh, 3 menit. Ya. Kemudian usus besar atau kolon. Masih ada, banyak. Usus besar ya. Setelah diserap, makanan diserap digunakan oleh tubuh, tinggal sisa pencernaan. Nah, sisa pencernaan masuk ke usus besar. Ini yang huruf kayak ini naik terus mendatar turun. Nah, itu usus besar. Maka fungsinya usus besar itu adalah menyerap air dari sisa pencernaan atau feses. Sisa pencernaan kita itu masih bentuknya lembek banget ya. Ketika disimpan di dalam apa itu usus besar itu diserap airnya. Nah, jadi menjadi lebih padat. Kita keluarkan itu lebih padat. Kalau terjadi gangguan penyerapan air yang mencret tadi itu kamu ya. Mencret itu. Jangan lupa juga lawannya mencret atau diare itu adalah konstipasi. Konstipasi itu sisa pencernaan atau fesesnya itu terlalu keras. Itu karena menahan salah satunya ya, menahan buang air besar 3 hari itu repot ya. Atau kurang serat biasanya. Jadi jangan suka-suka menahan buang air besar. Karena semakin banyak air yang diserap oleh dari feses itu menyebabkan keracunan tubuh kita. Karena itu kan banyak kotorannya. Maka hati-hati. Maka kita sering pusing, itu kan salah satunya itu. Kalau pengen buang air besar ya tuntaskan saja, jangan ditahan. Besoklah. Besok aja lah, eman-eman. Jangan begitu. Habis. Terus keluar lewat anus. Ya, oke. Itu ya. Itu kita sudah belajar tadi sampai ke tujuan yang ke-5 tadi ya. Sampai ke fungsi organ masing-masing. Fungsi organ masing-masing. Baik, Pak. Dan masih ada lagi kelenjar pencernaan ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi nggak apa-apa atau enggak belajar sendiri. Jadi kelenjar pencernaan itu yang selain mulut dan seterusnya tadi, berarti dari kelenjar ludah, hati, lambung, pankreas. Nah, itu menghasilkan enzim. Ya, menghasilkan enzim. Apa saja enzimnya? Cepat aja ya. Ya Mbak, Mbak. Apa-apa lah, mendah sedikit 5 menit apa ya Mbak? Ya, kelenjar ludah itu berada di rongga mulut. Ya, kita punya 3 pasang kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah submandibularis. Mandibula itu rahang bawah ya. Di bawah rahang bawah. Ada submaxillaris itu di atas mulut kita. Dan parotis itu yang ada di dekat telinga itu. Itu yang paling besar parotis. Itulah kelenjar yang menghasilkan ludah. Nah, jadi kita kok mulut kita selalu basah oleh ludah itu dihasilkan oleh kelenjar itu. Ya, nah, ternyata ludah itu mengandung enzim, namanya adalah enzim petialin. Petialin itu mengubah fungsinya ya, mengubah amilum nasi ya yang kita makan menjadi gula maltosa. Makanya kalau kita makan nasi tanpa lauk, tanpa garam, ketika masuk ke mulut sebelum dikunyah rasanya anyep, tidak ada rasanya. Kalau dikunyah 30 kali campur dengan ludah kan? Itu berarti sudah terjadi pencernaan kimiawi. Maka akan terasa manis. Oh, ternyata muncul gula. Oh, itulah. Kalau kalian tatap muka itu bisa praktek ya. Praktek di rumah aja nanti. 1 sendok nasi tanpa lauk. Kamu makan, kamu rasakan sebelum dikunyah. Anyep, setelah dikunyah manis. Itulah. Lanjut, Mbak. Kelenjar selanjutnya adalah pankreas. Ini yang warnanya biru sama obat nih. Di bawah lambung. Ada 3 enzim, lipase, tripsin, amilase. Lipase. Untuk mengingatnya begini, PLTA, P itu pankreas, L itu lipase, T itu tripsin, A itu amilase. Bukan pembangkit listrik tenaga air, bukan ya. Itu kan pelajarannya Bang Martin. Pankreas, P-nya pankreas, L-nya lipase, T-nya tripsin,
hanya amilase, gampang ngomong mengingat-ingat. Sekarang fungsinya lipase. Fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan glycerol. Mengingatnya begini, lipase ada huruf L-nya enggak? Ada ya L ya. Maka mengubah L apa? Lemak. Oh, L sama-sama L. Oh, lemak. Begitu caranya. Kemudian enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Ya, siap diserap. Ingatnya begini. Tripsin ada T, ada R, ada P. Oh, berarti protein. Nah, protein ada B, ada R, ada T kan? Protein. Itu caranya. Amilase, gampang amilum. Amilase, amilum. Oke. Baik, Mbak. Dua lagi, kelenjar lagi. Hati. Dan kelenjar kita lagi adalah hati. Hati itu menghasilkan namanya cairan empedu atau bilus. Hanya satu itu yang berfungsi untuk pencernaannya. Bilus atau empedu. Mengemulsi lemak. Mengemulsi itu apa ya? Tadinya ukurannya besar, jadi kecil-kecil ukurannya. Teremulsi. Emulsi lemak. Kemudian empedu itu memiliki zat namanya zat warna empedu atau bilirubin. Itu yang memberi warna feses kotoran kita ya, dan urin atau air kencing kita. Maka urin kita itu warnanya kuning, feses kita warnanya kuning itu karena apa? Bukan kita makan mangga, bukan itu karena kita makan mangga jadi kuning, tidak. Ya. Itu karena adanya bilirubin, zat warna empedu, gitu ya. Maka ini bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit. Orang yang terkena penyakit hepatitis itu gangguan pada liver, itu gangguan itu menyebabkan empedunya agak berbeda, maka urinnya itu tidak warnanya kuning, tapi warnanya apa? Coklat kayak air teh. Jadi kalau kamu punya gangguan liver, organ paling kanan kok sakit ya, kamu lihat air kencingnya. Kok warnanya coklat nih, berarti bisa liver itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya, kita jaga. Oke, lanjut Mbak. Yang terakhir ya, dinding lambung juga memiliki sebagai kelenjar. Maka ada 3 enzim. Yang pertama adalah enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein susu atau kasein, dan asam klorida atau HCl. Asam lambung kita itu HCl itu punya fungsi itu yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan satunya membunuh kuman penyakit pada makanan yang kita makan. Jadi kalau kita jajan, kok makanannya itu dihinggapi lalat, ada kumannya itu, tapi kita makan kita sehat saja karena sudah terbunuh di situ kumannya. Tapi jangan seperti itu ya, jangan. Kalau bisa yang higienis, makanan tetap higienis. Lah nggak apa-apa lah makanannya kotor nggak apa-apa, kan ada asam klorida, asam lambung, tidak begitu ya, jangan. Kalau kamu nanti pertahanan tubuhnya kalah, ya sakit. Oke, sudah cukup ya untuk saluran penyakit bisa dipelajari di rumah masing-masing. Oke, terima kasih kalian sudah belajar. Tunggu saja untuk tugas terstruktur dan tugas mandirinya. Untuk tugas struktur mengerjakan soal yang saya terangkan tadi, ya. Waktunya 40 menit ya, Mbak. 40 menit, silakan buka buku nggak apa-apa. Mulai halaman 181 ya. Dibuka aja di situ. Supaya nilainya bagus. Untuk tugas mandirinya nanti menghitung jumlah kalori ya, yang juga ada di buku paket. Gampang itu kok, ada contohnya ya. Menghitung jumlah kalori yang kita butuhkan. Itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah ini bisa selesai ya, walaupun nonjok 10 menit. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.